Makan dulu, biar hangat. Nanti kita pikirkan pelan-pelan ya. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk jalan yang kejam, seorang pengamen miskin dengan gitar lusuh berdiri lelah. Ketika matanya menangkap sosok wanita asing yang hancur, menangis tanpa arah, seolah dunia telah merenggut segalanya darinya. Tanpa tahu bahaya yang mengintai, tanpa berpikir panjang, ia melangkah mendekat, dan keputusan sederhana itu perlahan menyeretnya ke dalam takdir yang penuh luka, rahasia, dan pilihan yang bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Sahabat semuanya, sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk komentar asal daerah kalian saat menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like, komen, agar channel ini dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Semoga yang sudah like, komen, diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Suara gitar kecil itu terdengar lirih di tengah bisingnya terminal. Petikan nadanya sederhana, tidak sempurna, bahkan kadang sumbang. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang membuat beberapa orang menoleh, meski hanya sebentar. Darsono duduk di atas kardus bekas, di sudut terminal yang berdebu. Bajunya lusuh, celananya sudah pudar warnanya, sandalnya tipis dan hampir putus di bagian depan. Namun tangannya tetap bergerak, memetik, bernyanyi, berharap. Kasih sayang, di dunia ini, kadang tak berpihak. Suaranya tidak terlalu merdu, tapi jujur, sangat jujur. Beberapa orang lewat tanpa peduli. Ada yang menutup telinga, ada yang sekadar melirik lalu pergi. Seorang ibu muda berjalan sambil menggandeng anaknya. Anak itu berhenti sejenak, menatap Darsono. "Ma, kasih uang ya." Ibunya menghela napas, lalu memasukkan satu koin kecil ke dalam kaleng bekas di depan Darsono. Ting! Suara koin itu terdengar lebih nyaring dari petikan gitarnya. Darsono tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu, sehat selalu." Ibu itu hanya mengangguk lalu pergi. Darsono kembali menunduk, melanjutkan lagunya. Hari itu panas, sangat panas. Keringat menetes dari pelipisnya. Tapi ia tidak berhenti, karena kalau berhenti, ia tidak makan. Kalau tidak makan, ia tidak punya tenaga untuk hidup esok hari. Begitulah sederhana hidupnya. Hidup yang tidak memberinya pilihan. Sore menjelang, Darsono berjalan menyusuri jalan raya. Gitar kecilnya disampirkan di punggung. Ia berhenti di lampu merah. Mobil-mobil berjajar. Kaca tertutup. Dunia yang terasa sangat jauh darinya. Ia mulai mengamen lagi. Berjalan dari satu mobil ke mobil lain. Sebagian mengabaikan, sebagian menggeleng, sebagian pura-pura sibuk dengan ponsel. Hingga ia berhenti di depan sebuah mobil hitam mengkilap. Ia mengetuk pelan. Tidak ada respon. Ia mulai bernyanyi. Baru satu bait, kaca mobil itu turun sedikit. Seorang pria berjas menatapnya dengan wajah tidak suka. "Jangan ganggu." Kaca langsung naik kembali. Darsono terdiam sejenak, lalu berjalan lagi, seolah sudah terbiasa. Seolah itu bukan apa-apa. Padahal di dalam hatinya, setiap penolakan itu seperti luka kecil yang terus menumpuk. Langit mulai berubah jingga. Darsono menghitung uangnya di pinggir jalan. Tidak banyak, hanya cukup untuk makan sederhana malam ini. Ia tersenyum tipis. Lumayan masih bisa makan. Perutnya sudah lapar sejak siang, tapi ia menahan. Ia ingin memastikan malam ini tetap bisa bertahan. Ia berjalan pulang, menyusuri gang sempit, jalanan becek. Bau sampah bercampur dengan asap dapur warga. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki. Beberapa orang dewasa duduk di depan rumah, memandangnya sekilas. "Masih ngamen, San? Masih? Hah? Capek ya hidup begitu terus?" Darsono hanya tersenyum, tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu jawabannya. Rumahnya berada di ujung gang. Jika itu bisa disebut rumah. Dindingnya dari papan. Beberapa bagian sudah berlubang. Atapnya seng berkarat. Saat hujan, air pasti masuk. Di dalamnya hanya ada kasur tipis, kipas angin rusak, dan sebuah ember. Darsono masuk perlahan. Ia duduk di kasur, menatap langit-langit yang gelap. Sunyi, sangat sunyi. Tidak ada suara ibu yang memanggil. Tidak ada ayah yang menegur. Tidak ada saudara yang bercanda. Semua sudah pergi. Orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Saudara-saudaranya sudah menikah dan punya kehidupan sendiri.
Tidak ada yang benar-benar punya waktu untuknya. Dan mungkin, tidak ada yang benar-benar peduli. Darsono merebahkan tubuhnya, menutup mata. Namun pikirannya tidak bisa diam. Ia teringat masa kecilnya. Saat hidup masih terasa hangat. Saat makan bersama masih jadi hal biasa. Saat tertawa tidak terasa berat. Semuanya terasa jauh. Seperti mimpi yang sudah lama hilang. Perutnya berbunyi. Darsono bangkit lagi. Ia mengambil uangnya. Lalu keluar rumah untuk membeli makan. Warung kecil di dekat gang masih buka. Bu, nasi sama telur satu ya? Pakai sambal? Iya, Bu. Ia duduk di bangku kayu. Menunggu. Beberapa orang di warung meliriknya. Ada yang berbisik pelan. Darsono pura-pura tidak dengar. Makanannya datang. Ia makan dengan lahap. Setiap suapan terasa berharga. Karena ia tahu, tidak semua hari ia bisa makan seperti ini. Malam semakin larut. Darsono berjalan kembali ke rumah. Langkahnya pelan. Lelah. Namun ia tetap berjalan. Karena tidak ada tempat lain untuk pulang. Saat melewati jalan raya yang mulai sepi, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di kejauhan, ia melihat seseorang. Seorang wanita. Duduk di pinggir jalan. Sendirian. Kepalanya tertunduk. Bahunya bergetar. Seperti sedang menangis. Darsono mengerutkan kening. Ia mendekat perlahan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Wanita itu bukan orang biasa. Kulitnya putih. Rambutnya pirang. Wajahnya asing. Seorang bule. Tangisnya terdengar jelas sekarang. Trik. Penuh putus asa. Darsono berdiri beberapa langkah darinya. Ragu. Namun hatinya tidak bisa diam. Ia menelan ludah. Lalu akhirnya memberanikan diri. Kamu kenapa? Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Air mata masih mengalir. Dan di saat itu, Darsono sadar. Ini bukan sekadar orang tersesat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tanpa ia tahu, pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Wanita itu menatap Darsono dengan mata yang penuh kebingungan. Napasnya tersengal. Seolah ia sudah lama menahan semuanya sendirian. I lost. I don't know. Suaranya gemetar. Darsono mengernyit. Ia tidak benar-benar paham. Tapi ia tahu satu hal. Wanita ini butuh bantuan. Darsono duduk perlahan di dekatnya, menjaga jarak agar tidak membuatnya takut. Tenang, tidak apa-apa. Ucapnya pelan. Wanita itu menggeleng cepat. Air matanya semakin deras. No phone, no money. No hotel. Darsono menoleh ke kanan dan kiri. Jalan mulai sepi. Lampu jalan menyala redup. Situasinya tidak aman. Apalagi untuk seseorang seperti wanita ini. Darsono kembali menatapnya. Lapar? Wanita itu diam sebentar. Lalu mengangguk kecil. Jawaban sederhana itu langsung membuat Darsono berdiri. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Wanita itu tampak ragu. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa duduk, menunggu. Darsono berjalan cepat ke arah warung kecil yang masih buka di ujung jalan. Ia mengeluarkan uangnya, menghitung. Tidak banyak. Kalau ia membeli makanan, mungkin besok ia harus menahan lapar lebih lama. Ia terdiam sejenak, menatap uang di tangannya, lalu menghela napas panjang. Bu, cilok 2000 sama es teh 1. Buat kamu, San. Darsono menggeleng. Buat orang? Ibu warung itu menatapnya heran, tapi tidak bertanya lebih jauh. Beberapa menit kemudian, Darsono kembali. Wanita itu masih di sana, duduk, memeluk dirinya sendiri, seperti berusaha menahan dingin dan takut sekaligus. Darsono mendekat, lalu menyerahkan plastik kecil berisi cilok dan segelas es teh. Wanita itu menatapnya, seolah tidak percaya. For me? Suaranya lirih. Darsono mengangguk. Iya. Makan. Wanita itu mengambilnya perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Ia menggigit cilok itu pelan. Lalu satu gigitan lagi. Dan tiba-tiba air matanya jatuh lagi. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya ia bisa makan. Darsono hanya diam. Melihat. Tanpa berkata apa-apa. Mereka duduk di bangku kayu dekat warung. Lampu kuning redup menerangi mereka. Suasana sunyi. Hanya suara kendaraan sesekali lewat. Wanita itu mulai sedikit tenang. My name, Margarita.
katanya pelan. Darsono mengangguk. Darsono. Margarita mencoba tersenyum. Kecil sekali, tapi cukup untuk mengubah suasana. How varsity? Tanyanya terbata. Darsono menggaruk kepala. Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Ini ya kota? Jawabnya sederhana. Margarita tampak makin bingung. Ia memijat pelipisnya. Seperti pusing. Seperti semua ini terlalu berat untuk dipahami. Beberapa orang mulai memperhatikan mereka. Tatapan heran mulai terasa. Seorang pengamen lusuh duduk bersama wanita bule. Tidak biasa. Bisikan mulai terdengar. Itu siapa ya? Bule kok sama Darsono? Jangan-jangan. Darsono menangkap semua itu. Ia mulai tidak nyaman. Ia menatap Margarita. Wanita itu tampak semakin lelah. Matanya berat. Tubuhnya lemas. Seperti sudah tidak punya tenaga lagi. Darsono menarik napas dalam. Ia tahu satu hal. Ia tidak bisa meninggalkannya di sini. Tidak malam ini. Tidak dalam keadaan seperti ini. Darsono berdiri. Margarita ikut. Margarita menatapnya. Where? Darsono menunjuk ke arah gang. Rumah saya. Margarita terlihat ragu. Sangat ragu. Matanya menatap sekitar. Gelap. Sepi. Tidak ada pilihan lain. Ia menelan ludah. Lalu berdiri perlahan. Oke. Mereka berjalan bersama. Masuk ke gang sempit. Lampu semakin sedikit. Suara anjing menggonggong di kejauhan. Langkah Margarita mulai melambat. Ia melihat sekeliling dengan cemas. Rumah-rumah berdempetan. Jalan becek. Bau tidak sedap. Ini dunia yang sama sekali asing baginya. Darsono, panggilnya pelan. Darsono menoleh. Ya? Margarita tidak melanjutkan. Ia hanya menatapnya. Seolah ingin memastikan. Apakah ia bisa percaya pada orang ini? Darsono tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan pelan. Menunggu Margarita tetap di belakangnya. Beberapa warga yang masih duduk di depan rumah mulai memperhatikan. Tatapan mereka berubah. Bukan sekadar heran, tapi curiga. Itu Darsono bawa siapa? Bule? Ngapain dia? Bisikan semakin jelas. Darsono mendengar. Tapi ia tetap berjalan. Langkahnya sedikit lebih cepat sekarang. Margarita semakin gugup. Ia bisa merasakan tatapan itu. Tidak nyaman. Tidak ramah. Akhirnya mereka sampai di ujung gang. Di depan rumah Darsono. Margarita berhenti. Menatap rumah itu lama. Wajahnya sulit dibaca. Antara kaget, bingung, dan tidak yakin. Darsono membuka pintu kayu yang berderit. Margarita masih diam. Angin malam berhembus pelan. Suasana menjadi sangat hening. Di belakang mereka, beberapa warga mulai berdiri, memperhatikan lebih serius. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Dan tanpa disadari Darsono, langkah sederhana yang ia ambil malam ini, mulai menarik perhatian yang tidak seharusnya. Sebuah perhatian yang akan membawa masalah besar. Margarita melangkah masuk dengan ragu. Lantai rumah itu terasa dingin dan sedikit lembab. Bau kayu tua bercampur udara pengap langsung menyambutnya. Ia berhenti tepat di ambang pintu. Matanya menyapu seluruh ruangan. Sempit, gelap, hampir kosong. Hanya ada kasur tipis di sudut, ember plastik, dan beberapa barang usang yang tersusun seadanya. Margarita tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam, seperti mencoba memahami kenyataan yang ada di depannya. Darsono menutup pintu perlahan. Maaf, rumah jelek, ucapnya pelan. Margarita menoleh. Menatap Darsono, lalu menggeleng pelan. No, it's okay. Namun suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Ia berjalan beberapa langkah, duduk perlahan di atas kasur tipis itu. Tangannya menyentuh permukaan kasur. Tipis, hampir keras. Ia menarik napas panjang, menahan sesuatu di dalam dirinya. Darsono berdiri canggung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ini pertama kalinya ia membawa orang ke rumahnya. Apalagi seorang wanita. Apalagi seorang bule. Ia menggaruk kepalanya. Minum? Tanyanya. Margarita mengangguk kecil. Darsono mengambil air dari ember, lalu menuangkannya ke dalam gelas plastik. Ia menyerahkannya. Margarita menerimanya dengan kedua tangan. Thank you. Ia minum perlahan. Seolah setiap tegukan itu sangat berarti. Di luar rumah,
Suara bisikan mulai terdengar lebih jelas. Beberapa warga berkumpul. Beneran dia bawa ke rumah? Iya, tadi aku lihat sendiri. Itu perempuan siapa sih? Jangan-jangan bukan orang bener. Lampu rumah warga satu persatu masih menyala. Mata-mata penasaran mulai mengarah ke rumah kecil Darsono. Di dalam, Margarita mulai terlihat lebih tenang. Ia bersandar di dinding. Matanya mulai sayu. Darsono memperhatikannya. "Kamu tidur saja?" ucapnya pelan. Margarita menatapnya. "Slet, Here?" Darsono mengangguk. "Ya, sini." Margarita ragu. Sangat ragu. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Matanya menatap Darsono dengan hati-hati. Darsono langsung mengerti. Ia mundur selangkah. "Tidak apa-apa, saya di luar." Margarita terdiam. Beberapa detik. Lalu perlahan mengangguk. "Ke?" Darsono mengambil gitar kecilnya. Ia membuka pintu. Lalu duduk di luar rumah. Bersandar di dinding. Malam semakin dingin. Angin berhembus pelan. Suara jangkrik mulai terdengar. Ia menatap langit. Kosong. Seperti hidupnya. Namun malam ini terasa berbeda. Ada seseorang di dalam rumahnya. Seseorang yang bahkan tidak ia kenal sebelumnya. Ia menarik napas panjang. Lalu memetik gitar pelan. Nada lembut mengalun di tengah malam. Bukan untuk uang. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk dirinya sendiri. Di dalam rumah, Margarita berbaring perlahan. Matanya menatap langit-langit yang gelap. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena takut. Bukan karena lapar. Melainkan karena sesuatu yang tidak ia mengerti. Seorang pria asing. Miskin. Hidup serba kekurangan. Namun rela memberikan tempat. Rela keluar rumahnya sendiri. Tanpa meminta apapun. Margarita memejamkan mata. Tangannya menggenggam ujung kasur. Air matanya jatuh pelan. Di luar, suara gitar Darsono masih terdengar. Lirih, namun hangat. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Darsono menghentikan petikan gitarnya. Ia menoleh. 3 orang pria berdiri di depannya. Wajah mereka serius. "San." Darsono langsung duduk tegak. "Iya, Pak." Salah satu dari mereka melangkah maju. "Itu siapa yang kamu bawa ke dalam?" Darsono menelan ludah. "Man, Pak." "Teman?" Nada suara itu meninggi sedikit. "Teman dari mana?" Darsono terdiam. Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Dia kesasar. "Pak." Ketiga pria itu saling pandang. Tatapan mereka penuh kecurigaan. "Kesasar terus kamu bawa masuk rumah?" Darsono mencoba tetap tenang. "Iya, dia tidak punya siapa-siapa." Salah satu pria mendekat lebih dekat. "San, kamu sadar gak ini kampung? Bukan tempat sembarangan." Suasana mulai tegang. Darsono merasakan itu. Namun ia tetap mencoba bertahan. "Saya cuma bantu, Pak." "Bantu atau ada maksud lain?" Kalimat itu terasa tajam. Menusuk. Darsono langsung menggeleng cepat. "Tidak, Pak, tidak seperti itu." Di dalam rumah, Margarita terbangun. Ia mendengar suara-suara di luar. Nada suara yang tidak ramah. Ia bangkit perlahan. Mendekati pintu. Mendengarkan. Ia tidak mengerti semua kata-katanya. Namun ia bisa merasakan ketegangan. Ketakutan mulai kembali muncul di wajahnya. Di luar, salah satu pria itu menunjuk ke arah rumah. "Kamu panggil dia keluar." Darsono terkejut. "Pak, dia capek." "Panggil." Nada itu tidak bisa ditolak. Darsono terdiam. Tangannya mulai dingin. Ia menoleh ke pintu rumahnya. Ragu. Sangat ragu. Namun sebelum ia bergerak, pintu itu terbuka perlahan. Margarita berdiri di sana. Wajahnya pucat. Matanya bingung. Semua mata langsung tertuju padanya. Sunyi. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Salah satu pria itu melangkah maju. Menatap Margarita dari atas sampai bawah. Lalu kembali menatap Darsono. Dan dengan suara pelan namun penuh tekanan, ia berkata, "Ini tidak bisa dibiarkan." Udara malam terasa semakin berat. Tidak ada lagi suara jangkrik. Tidak ada angin. Hanya tatapan yang saling bertabrakan di halaman sempit itu. Margarita berdiri kaku di ambang pintu. Darsono menatap warga di depannya dengan jantung berdegup kencang. "Pak, saya cuma bantu."
Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Salah satu pria, yang paling tua di antara mereka, melangkah maju. Wajahnya tegas, tatapannya tajam. Bantu seperti apa, San? Darsono terdiam. Kata-kata terasa sulit keluar. Dia, kesasar, tidak punya uang, lapar. Terus kamu bawa ke rumah? Potong pria itu cepat. Darsono mengangguk pelan. Tidak ada yang ia sembunyikan. Namun kejujuran itu tidak membuat suasana menjadi lebih baik. Justru sebaliknya. Beberapa warga mulai berdatangan. Perempuan-perempuan keluar dari rumah mereka. Anak-anak mengintip dari balik pintu. Lingkaran kecil mulai terbentuk. Semua mata tertuju pada satu hal. Darsono dan Margarita. Ini kampung, San. Ujar pria tua itu lagi, suaranya lebih keras. Bukan tempat sembarangan bawa orang asing, apalagi perempuan. Darsono menunduk. Ia tahu, ia paham. Tapi ia juga tidak tega meninggalkan Margarita di jalan. Pak, saya tidak ada niat buruk. Semua orang bilang begitu. Kalimat itu langsung memotongnya. Suasana makin tegang. Margarita melangkah sedikit ke depan. Ia melihat wajah-wajah di sekitarnya. Tidak ada senyum. Tidak ada rasa aman. Hanya kecurigaan. What happening? Bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab. Karena sebagian besar tidak mengerti. Dan yang mengerti, tidak peduli. Seorang ibu-ibu berbisik cukup keras hingga terdengar. Itu istrinya ya? Mana mungkin? Kalau bukan, ngapain dibawa malam-malam? Bisikan itu seperti api kecil yang mulai membesar. Satu orang bicara, lalu yang lain ikut menambah. Jangan sampai kampung kita jadi bahan omongan orang luar. Iya, nanti jelek namanya. Harus jelas statusnya. Darsono mulai panik. Ia melihat ke arah Margarita. Wanita itu jelas tidak mengerti. Namun ia bisa merasakan tekanan itu. Ia terlihat semakin gelisah. San. Suara pria tua itu kembali memanggil. Lebih dalam. Lebih berat. Ini harus diselesaikan sekarang. Darsono mengangkat kepala. Diselesaikan bagaimana? Pak? Pria itu diam sejenak. Menatap warga di sekitarnya. Lalu kembali ke Darsono. Kamu bawa perempuan ke rumahmu malam-malam. Ia menunjuk Margarita. Kalau bukan istrimu, itu masalah. Darsono langsung menggeleng. Pak, saya baru kenal. Justru itu. Suara itu meninggi. Beberapa orang mulai mengangguk setuju. Lebih bahaya lagi. Margarita semakin bingung. Ia memegang lengan Darsono pelan. Darsono, I'm sad. Kalimat itu sederhana. Namun cukup membuat Darsono menutup matanya sejenak. Ia menarik napas panjang. Berusaha tetap tenang. Pak, tolong, dia tidak punya siapa-siapa. Ucap Darsono, mencoba lagi. Namun kali ini, tidak ada yang mau mendengar. Seorang pria lain maju. Lebih muda. Nada bicaranya lebih keras. Kalau memang tidak ada siapa-siapa, justru harus jelas. Jelas bagaimana? Tanya Darsono. Pria itu menatap lurus ke matanya. Statusnya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Semua orang menunggu. Menunggu kalimat berikutnya. Dan ketika kalimat itu keluar, rasanya seperti menjatuhkan sesuatu yang berat tepat di tengah mereka. Kalian harus menikah. Darsono membeku. Benar-benar tidak bergerak. Pak, apa? Ia tidak yakin dengan apa yang ia dengar. Namun wajah-wajah di sekitarnya tidak bercanda. Semua serius. Semua menganggap itu solusi. Tidak bisa begitu saja, Pak. Suara Darsono mulai bergetar. Kenapa tidak? Jawab pria tua itu. Daripada jadi fitnah. Daripada jadi omongan. Iya, benar, sahut warga lain. Kalau memang kamu tanggung jawab, nikahi saja. Darsono mundur selangkah. Kepalanya terasa penuh. Semua terjadi terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba. Margarita menatap Darsono. What they say? Darsono tidak langsung menjawab. Ia tidak tahu harus bagaimana menjelaskan. Namun tekanan semakin besar. Warga semakin mendekat. Seolah mengepung. San, ini bukan cuma soal kamu, ujar pria tua itu lagi. Ini soal kampung. Kalau kamu tidak mau. Ia berhenti sejenak. Memberi jeda yang terasa menekan. Kami yang akan ambil tindakan.
Nada ancaman itu jelas. Sangat jelas. Darsono menatap sekeliling. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang benar-benar memahami. Ia hanya sendiri. Seperti biasanya. Namun kali ini, bukan hanya hidupnya yang dipertaruhkan, tapi juga wanita yang bahkan baru ia kenal beberapa jam. Margarita menggenggam tangannya. Lebih erat sekarang. I don't understand. Don't leave me. Kalimat itu membuat dada Darsono terasa sesak. Ia menutup matanya. Beberapa detik. Sunyi. Lalu ia membuka kembali. Menatap warga di depannya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia menyadari, ia tidak lagi punya pilihan sederhana. Apapun keputusan yang ia ambil, akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu tidak lagi terasa seperti malam biasa. Udara terasa menekan. Waktu seolah berjalan lebih lambat. Darsono berdiri di tengah lingkaran warga, dengan tangan yang masih digenggam erat oleh Margarita. Semua mata tertuju padanya. Menunggu. Memaksa. Bagaimana, San? Suara pria tua itu kembali terdengar. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat suasana semakin berat. Darsono menelan ludah. Pak, ini terlalu cepat, saya baru kenal dia. Justru itu, potong salah satu warga. Kalau dibiarkan, makin jadi masalah. Iya, benar, sahut yang lain. Daripada nanti ada apa-apa. Kalimat itu menggantung. Namun semua orang mengerti maksudnya. Margarita menatap Darsono dengan bingung. Ia bisa merasakan tekanan. Bisa merasakan semua orang menuntut sesuatu. What do you want? Bisiknya pelan. Darsono memejamkan mata sejenak. Lalu membuka perlahan. Ia menatap Margarita. Dengan wajah yang sulit dijelaskan. Ewa, Mari. Margarita terdiam. Seperti tidak percaya. Mari? Suaranya lirih. Darsono mengangguk pelan. Beberapa detik hening. Hanya suara napas yang terdengar. Margarita mundur satu langkah. Wajahnya pucat. No, this is crazy. Ia menggeleng cepat. Air matanya mulai jatuh lagi. I don't know you. Kalimat itu menusuk. Namun Darsono tidak marah. Ia justru menunduk. Karena ia tahu. Ia juga merasakan hal yang sama. San. Suara itu kembali memanggil. Lebih tegas sekarang. Kamu mau tanggung jawab atau tidak? Darsono mengangkat kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. Tanggung jawab, bagaimana, Pak? Pria tua itu menunjuk Margarita. Itu perempuan sekarang di rumahmu. Kalau kamu biarkan tanpa status, itu jadi masalah besar. Beberapa warga mulai mengangguk. Tekanan semakin terasa. Darsono melihat sekeliling. Tidak ada jalan keluar. Jika ia menolak, Margarita bisa diusir. Bisa kembali ke jalan. Sendirian. Tanpa siapa-siapa. Tanpa perlindungan. Bayangan itu membuat dadanya sesak. Ia menatap Margarita. Wanita itu masih terlihat panik. Air matanya tidak berhenti. Namun di balik itu, ada ketakutan yang sama. Takut ditinggalkan. Takut sendirian. Darsono. Suara Margarita bergetar. I don't want problem. Kalimat itu sederhana. Namun cukup untuk membuat keputusan semakin berat. Waktu terasa berhenti. Semua orang menunggu. Tidak ada yang bicara. Hingga akhirnya, Darsono menarik napas panjang. Dalam. Lalu menghembuskannya perlahan. Ia menunduk sejenak. Kemudian mengangkat wajahnya kembali. Menatap pria tua itu. Dengan suara yang pelan, namun jelas. Kalau itu satu-satunya cara. Semua orang langsung diam. Saya mau, Pak. Suasana berubah seketika. Beberapa warga langsung berbisik. Ada yang mengangguk puas. Ada yang terlihat lega. Namun bagi Darsono, dunia terasa berbeda. Keputusan itu keluar begitu saja. Tanpa rencana. Tanpa persiapan. Margarita menatapnya. Matanya membesar. Sis. Darsono menatap balik. Tidak tersenyum. Tidak juga ragu. Hanya tenang. I help you. Margarita terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Namun ia tahu. Pria ini memilih untuk tidak meninggalkannya. Baik. Ujar pria tua itu. Besok pagi kita urus. Tidak usah besar-besaran. Yang penting sah. Beberapa warga langsung menyetujui. Iya,
Sederhana saja. Yang penting jelas. Darsono mengangguk pelan. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semuanya sudah berjalan. Satu persatu warga mulai bubar. Namun sebelum pergi, tatapan mereka masih sama. Penuh penilaian, penuh asumsi. Malam kembali sunyi. Tapi tidak lagi sama. Darsono berdiri di depan rumahnya. Masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Margarita berdiri di sampingnya. Diam. Masih mencoba memahami semuanya. Mereka masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup perlahan. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Beberapa saat kemudian, Margarita duduk di kasur, menatap lantai. "Tomorrow we marry?" tanyanya pelan. Darsono berdiri di dekat pintu, menatap keluar sebentar, lalu kembali ke dalam. "Ya?" Satu kata, namun terasa sangat berat. Margarita menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya kembali jatuh. Bukan karena lapar, bukan karena tersesat, tapi karena hidupnya tiba-tiba berubah arah. Darsono duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding. Matanya kosong, pikirannya penuh. Namun ia tidak menyesal. Belum. Di luar, angin malam kembali berhembus, seolah membawa sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Dan tanpa mereka sadari, pagi yang akan datang bukan hanya akan mengubah status mereka, tapi juga membuka awal dari kehidupan yang jauh lebih rumit. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari menembus celah-celah dinding kayu, jatuh tepat ke wajah Darsono. Ia terbangun perlahan. Matanya langsung terbuka lebar, seolah mengingat sesuatu yang semalam ia harap hanya mimpi. Namun suara di dalam rumah itu membuatnya sadar. Semua ini nyata. Margarita duduk di sudut ruangan. Diam, memeluk lututnya. Matanya kosong. Seperti seseorang yang belum benar-benar bangun dari kenyataan. Tidak ada sapaan pagi. Tidak ada senyum. Hanya keheningan yang canggung. Darsono bangkit. Mengusap wajahnya. "Pagi," ucapnya pelan. Margarita menoleh. Sedikit terlambat. "Morning," jawabnya lirih. Hanya itu. Lalu kembali diam. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Tidak satu, banyak. Darsono menegang. Ia sudah tahu. Pintu diketuk 3 kali. Keras. "San, sudah siap?" Suara pria tua itu terdengar. Darsono membuka pintu perlahan. Di luar, beberapa warga sudah berkumpul. Seolah ini acara besar. Padahal tidak ada tenda. Tidak ada dekorasi. Tidak ada kebahagiaan. Margarita berdiri perlahan. Ia melihat ke arah luar. Wajah-wajah asing itu kembali muncul. Namun kali ini lebih banyak. Lebih dekat. Lebih menekan. "Cepat saja kita selesaikan," kata salah satu warga. "Tidak perlu lama-lama." Darsono mengangguk. Ia menoleh ke Margarita. "Kome?" Margarita tidak langsung bergerak. Ia menarik napas panjang. Lalu melangkah pelan. Prosesi itu berlangsung di halaman sempit depan rumah. Tanpa kursi. Tanpa hiasan. Hanya beberapa saksi. Dan seorang penghulu sederhana yang dipanggil warga. Matahari mulai naik. Udara mulai panas. Namun suasana tetap dingin. Darsono duduk bersila. Tangannya berkeringat. Di depannya, pria tua itu menjadi wali darurat. Sementara Margarita duduk di samping, masih dengan wajah yang sulit dibaca. Ia mengenakan pakaian seadanya. Tidak ada gaun. Tidak ada riasan. Namun justru itu membuat semuanya terasa lebih nyata. Lebih tajam. Penghulu mulai berbicara. Bahasa yang tidak sepenuhnya dimengerti Margarita. Ia hanya menatap Darsono. Mencoba mencari arti dari semua ini. "Saudara Darsono." Suara itu terdengar jelas. "Apakah kamu siap menikahi?" Darsono tidak mendengar sisanya dengan utuh. Jantungnya berdetak terlalu keras. Namun ia tahu ini momen yang tidak bisa dihentikan. Ia menelan ludah. Lalu menjawab, "Saya siap." Semua terasa cepat setelah itu. Ijab kabul diucapkan. Dengan suara yang sedikit gemetar. Namun cukup jelas untuk dianggap sah. Sah. Suara itu terdengar. Beberapa warga mengangguk. Ada yang bertepuk tangan pelan. Tidak meriah. Tapi cukup. Margarita menatap sekitar. Tidak ada musik. Tidak ada pelukan hangat. Hanya orang-orang yang perlahan mulai bubar.
Seolah ini hanya urusan yang harus diselesaikan. Dan sekarang sudah selesai. Ia menoleh ke Darsono. "You my husband now?" Darsono terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya." Margarita tersenyum tipis. Namun bukan senyum bahagia. Lebih seperti seseorang yang mencoba menerima sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Beberapa warga masih berdiri. Salah satu dari mereka mendekat. "Sekarang sudah jelas ya, San." Darsono mengangguk. "Jaga baik-baik istrimu." Kalimat itu terdengar sederhana, namun terasa berat. Tak lama kemudian, semua orang pergi. Halaman kembali sepi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Darsono dan Margarita berdiri di depan rumah, berdua, untuk pertama kalinya, sebagai suami dan istri, namun tanpa rasa yang jelas, tanpa arah yang pasti. Mereka masuk ke dalam. Pintu ditutup. Sunyi kembali. Darsono duduk di lantai. Margarita berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada yang tahu harus melakukan apa. Beberapa detik terasa sangat lama. "So?" Margarita membuka suara. Darsono menatapnya.